وبارك على عبده ورسوله نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan dalil-dalil tentang wajibnya sholat berjamaah. Yang kedelapan, yaitu berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih tepatnya berdasarkan perkataan sahabat Nabi. Berdasarkan perkataan sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ingat, apabila ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, ini berarti perkataan seorang alim besar dan perkataan seorang ahli tafsir. 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi, "Ma ra'aitu Ibn Mas'ud illa kana min ahli." Aku tidak menganggap bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kecuali termasuk dari keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saking seringnya mondar-mandir masuk keluar rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada pembatas. Dan beliau termasuk katabatul wahyi, penulis wahyi. Beliau disebut sebagai sahibul wisadah wassiwak, sahabat Nabi yang membawa sandal dan siwaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan dekatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau mengatakan sesuatu, itu berarti perkataan penting. Beliau berkata, "Laqad ra'aituna," sungguh kami telah melihat, "wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiq qad 'ulima nifaq." Tidak ada yang tidak mengerjakan sholat kecuali orang yang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Au marid, atau orang yang sakit. In kana al-maridu la yamshi baina ar-rajulaini hatta ya'tiya as-salah. Kalaupun ada orang sakit di zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, niscaya dia akan dibawa oleh dua orang sampai mendatangi sholat. Sampai mendatangi sholat, maksudnya mendatangi sholat berjamaah. Kemudian Nabi Muhammad Abdullah bin Mas'ud juga berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunan al-huda." Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita petunjuk yang lurus. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzanu fi. Dan termasuk petunjuk yang lurus adalah mengerjakan sholat di masjid yang dikumandangkan adzan di dalamnya. Di masjid yang dikumandangkan adzan di dalamnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan, "Walau annakum shallaitum fi buyutikum," jika kalian sholat di rumah kalian, "kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti," sebagaimana orang yang tidak mau sholat dan sholatnya di rumahnya, "la taraktum sunnata nabiyyikum," berarti kalian tinggalkan sunnah nabi kalian. "Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum," jika kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, maka niscaya kalian akan sesat. Niscaya kalian akan sesat. Kemudian juga perkataan beliau yang lain, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq." Sungguh kami telah melihat di tengah-tengah kami tidak ada yang tidak mengerjakan sholat berjamaah kecuali orang yang munafik yang sudah maklum kemunafikannya, yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Kemudian beliau mengatakan lagi, "Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fi as-saff." Sungguh seseorang dibawa oleh dua orang sampai dia diberdirikan di dalam saf. Ini menunjukkan bagaimana sisi pendalilan dari perkataan sahabat Nabi ini, bahwa tanda orang yang munafik yang dikenal kemunafikannya adalah meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, dalil yang lain yaitu
Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jama'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin." Sungguh orang-orang berhenti dari meninggalkan sholat berjamaah. Artinya hendaklah kalian sholat berjamaah. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Kalau tidak, Allah akan menutup hatinya dan Allah akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang lalai. Itu dalilnya. Sisi pendalilannya bagaimana? At-tahdid la yakunu illa ala tarki wajibin 'azim. Ancaman seperti ini ditutup kalbunya, kemudian dijadikan oleh Allah benar-benar orang yang lalai. Ancaman seperti ini tidak terjadi kecuali atas meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau seandainya hanya hukumnya fardu kifayah atau sunnah muakkadah, maka tidak akan diancam dengan yang seperti ini, ditutup kalbunya dan dijadikan sebagai orang-orang yang lalai. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah yaitu yang ke-10, bahwa syaitan akan menguasai suatu kaum yang tidak didirikan sholat berjamaah di tengah-tengah mereka. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min thalatha fi qaryah." Tidak ada 3 orang dalam sebuah desa, wala badu, ataupun di perkampungan, la tuqamu fihi shalah, tidak didirikan di tengah-tengah mereka salat, illa qad istahwadha 'alaihim syaitan fa 'alaika bil jamaah, kecuali syaitan akan menguasai mereka, maka hendaknya kalian salat berjamaah. Fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Sesungguhnya serigala akan memangsa dari kambing-kambing yang tersesat sendirian. Dia akan memangsa dari kambing-kambing yang tersesat sendirian. Ini gambaran bahwa syaitan akan menguasai orang-orang yang tidak sholat berjamaah karena mereka sendiri-sendiri. Yang ke-11, nah ini pendalilan menarik, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya berbunyi begini: "Idza kuntum fil masjid fanudiya bis shalah fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya." Jika kalian sedang di dalam masjid lalu dikumandangkan azan, maka tidak boleh salah seorang dari kalian keluar sampai dia sholat. Sampai dia sholat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tabarani, la yasma'un nidaa fi masjidi thumma hadha thumma yakhruju minhu illa li hajah thumma la yarju ilaihi illa munafiq. Tidaklah mendengar azan di masjidku ini, kemudian dia keluar dari masjid tersebut. Tidak boleh keluar. Kalau sudah ada azan, tidak boleh keluar, kecuali karena ada hajat yang sangat mendesak. Kemudian dia tidak kembali. Kalau dia tidak kembali setelah azan dikumandangkan, padahal dia sedang ada di masjid, lalu dia keluar dan dia tidak kembali, melainkan itu disebut sebagai seorang munafik. Disebut sebagai seorang munafik. Ini sisi pendalilannya bagaimana? Bahwa diharamkan keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan, menunjukkan bahwa hukum sholat berjamaah fardu ain. Hukum sholat berjamaah fardu ain. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ke-12 sebelum terakhir, yaitu wajibnya dan fardu ainnya sholat berjamaah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Inti pendalilannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari orang yang tidak sholat berjamaah. Mencari orang yang tidak sholat berjamaah.
diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, salah seorang ulama sahabat Nabi ahli Quran. Shalla bina Rasulullah SAW yauman as-subh. Suatu hari Rasulullah SAW sholat mengimami kami sholat subuh. Kemudian setelah selesai sholat, beliau bertanya, asyahida fulan, apakah fulan ikut sholat bersama kita? Kemudian dijawab, la, tidak oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, asyahida fulan, apakah si fulan yang lain ikut sholat bersama kita? Tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna hataini salatain athqalus salawat 'alal munafiqin. Sesungguhnya dua salat ini, subuh dan isya, salat yang paling berat atas orang-orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwa. Kalau seandainya kalian mengetahui pahala yang ada pada salat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, niscaya kalian akan mendatangi keduanya walaupun dalam keadaan merangkak di atas lutut kalian. Ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencari sahabat-sahabat Nabi yang tidak sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir, ijma' para sahabat, konsensus kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bahwa wajibnya sholat berjamaah, dan ini dinukilkan ijma'nya, konsensusnya oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau As-Salah. Dalam kitab beliau As-Salah, beliau mengatakan begini, fahadhihi nususus sahabah kama taraha. Ini adalah perkataan-perkataan para sahabat sebagaimana yang kalian sudah baca, sihhatan wa syuhratan wa intisharan, yang mana perkataan tersebut sahih, kemudian masyhur dan tersebar di tengah masyarakat. Walam yajib an sahabiyyin wahidin khilafu dzalik. Tidak pernah ada dari seorang sahabat pun yang menyelisihi kesepakatan itu. Wa kullu min hadhihi al-athar dalilun mustaqillun fil mas'alah. Dan setiap dari perkataan-perkataan para sahabat ini adalah dalil tersendiri di dalam permasalahan sholat berjamaah. Kemudian juga perkataan dari Imam Tirmidzi, beliau juga menukilkan, wa qad ruwiya an ghairi wahidin min ashabin Nabi SAW annahum qala man sami'a nida'a falam yujib fala salata. Artinya, dan telah diriwayatkan tidak sedikit dari sahabat Nabi, banyak berarti, bahwa mereka berkata, siapa yang mendengar azan dan tidak menjawab panggilan tersebut, maka tidak ada sholat untuknya. Tidak ada sholat untuknya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya, an rajulin yasumun nahar wa yaqumul lail la yashhadu jum'ah wa la jamaah. Ada orang yang sholat, ada orang yang berpuasa di siang hari dan sholat malam, tetapi tidak menghadiri sholat Jumat, tidak menghadiri sholat berjamaah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, huwa finnar. Orang tersebut di dalam neraka. Dan ini ini adalah meskipun perkataan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tetapi hukumnya hukmul marfu', hukumnya seperti hukum yang diangkat kepada hadis Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berani menentukan si fulan di dalam neraka kecuali itu beliau pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita bahas, bagi laki-laki hendaklah melaksanakan sholat wajib 5 waktu di masjid. Kata-kata hendaklah, maka kita kuatkan pendapat apa? Wajib fardu ain. Jangan lupa, wajib fardu ain. Apa arti fardu ain? Setiap laki-laki muslim baligh berakal
maka wajib mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Baik. Sekarang saya ingin bahas, sebelum dilanjutkan, saya ingin bahas ada masalah penting. Saya tadi menyebutkan ada 4 pendapat ulama. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunnah, yang keempat fardu ain dan syarat sahnya sholat. Ada sebagian orang, bahkan para pengajar agama, tidak mau sholat berjamaah di masjid. Padahal malas ya. Tapi mereka bersandar kepada khilaf ulama. Kata mereka, ini kan masalahnya khilaf, Ustaz. Masalahnya kan khilaf. Bolehkah sikap seperti ini? Paham permasalahannya? Baik. Bolehkah bersandar dengan khilaf para ulama agar mengambil pendapat yang lebih ringan? Seperti seorang pengajar agama tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ketika ditanya, Ustaz, kenapa nggak sholat berjamaah di masjid? Jawabannya khilaf. Jawabannya apa? Khilaf. Benarkah cara beragama seperti ini? Itu pertanyaannya. Paham Pak ya? Benarkah cara beragama seperti ini? Contoh yang lain. Wahai fulanah, kenapa engkau menikah tanpa wali? Maka dia menjawab, kenapa engkau menikahkan dirimu sendiri? Menikah tanpa wali? Maka dia menjawab, khilaf. Contoh yang lain. Wahai fulan, mengapa engkau memanjangkan pakaian di bawah 2 mata kaki? Maka dia berdalil, khilaf di antara para ulama. Bahkan ada lagi, wahai fulan, mengapa engkau fulanah perempuan tidak pakai jilbab? Khilaf di antara para ulama. Benarkah beragama dengan cara seperti ini? Jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena beragama harus dengan dalil dari Al-Quran atau hadis atau ijma' para salafus saleh. Bukan dengan apa? Khilaf. Bukan dengan khilaf. Khilaf ulama bukan dalil. Khilaf ulama bukan apa? Bukan dalil. Itu catat baik-baik. Khilaf ulama bukan dalil yang kemudian akhirnya bermudah-mudah mengambil pendapat yang ringan. Ya, yang ringan. Khilaf ulama bukan dalil. Tidak boleh bersandar dengan khilaf ulama kemudian memudahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalaikan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama saya ingin ingatkan. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan ini kan khilaf, khilaf bukan dalil. Dalilmu mana? Ya, khilaf bukan dalil. Ini Pak. Dan akibat yang seperti inilah banyak orang-orang akhirnya tidak pergi berjamaah ke masjid. Kenapa? Bersandar dengan khilaf. Ini kan khilaf di antara para ulama. Itu satu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi menyebutkan berbagai macam madhab. Madhab Imam Ahmad mengatakan fardu ain, madhab Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah, madhab Imam Malik mengatakan sunnah, madhab Imam Abu Hanifah juga mengatakan sunnah, madhab Ibnu Hazm mengatakan syarat sahnya sholat. Maka yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai fanatik terhadap madhab. Anda dituntut beramal
dengan mentaati perintah Allah dan Rasulnya, bukan perintah madhab. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Itulah sandaran seorang muslim saat beramal. Taib Ustaz, kalau begitu kita tinggalkan saja madhab, tidak usah belajar dari madhab. Maka jawabannya, boleh belajar fikih melalui madhab untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sudah diatur sedemikian rupa urutannya di dalam setiap madhab. Paham ya? Ini hal yang berkaitan dengan bermadhab. Tidak boleh seorang fanatik di dalam madhab. Lalu yang saya lakukan apa Ustaz? Yang kita lakukan adalah beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus, karena itu yang diperintahkan atas kita. Taib, bolehkah saya belajar fikih melalui madhab? Boleh. Bahkan sebagian ulama menganjurkan. Karena kenapa? Karena di dalam setiap madhab sudah dirunut sedemikian rupa permasalahan-permasalahan fikih secara rinci. Secara rinci. Saya beri contoh ya Pak. Pengamalannya bagaimana Ustaz? Begini. Contoh. Di dalam permasalahan menyentuh perempuan, apakah batal atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Terjadi khilaf di antara para ulama. Madhab Syafi'i mengatakan batal, sedangkan sebagian madhab mengatakan tidak batal. Adapun ayat yang dipakai oleh madhab Syafi'i, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, menyentuh maksudnya adalah bersetubuh dengan perempuan, baru membatalkan. Maka ketika kita ingin mempraktekkan poin kedua yang saya sampaikan tadi apa? Tidak boleh fanatik kepada madhab. Kalau kita menguatkan pendapat bahwa yang namanya menyentuh sebenarnya yang membatalkan wudu adalah bukan sekedar menyentuh, akan tetapi berjima kemudian keluar air mani baru batal wudunya, maka pada saat itu dia harus kuatkan pendapat itu, dan dia tidak mengapa untuk meninggalkan pendapat apa tadi? Madhab Syafi'i. Paham ya? Saya beri contoh. Umrah pertama saya tahun 2001 kalau Ramadan, penuh sesak karena musim i'tikaf. Saya tawaf. Waktu itu saya masih memakai pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan batal. Sudah 5 putaran tersentuh perempuan. Apa yang terjadi? Tawaf yang begitu crowded, keluar 2 jam, masuk 2 jam. Tawaf setengah putaran tersentuh lagi. Nangis saya. Ya Allah, beginikah beragama yang sulit? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pada saat itu saya naik ke atas lantai 2 ketemu dengan kawan-kawan. Bagaimana sih? Capek saya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian dijelaskanlah pada saat itu pelan-pelan. Nah, jadi intinya tidak boleh fanatik dengan madhab. Kita menjadikan dalil bukan perkataan madhab. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Perkataan madhab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang dipakai. Paham ya? Ini poin yang kedua. Jangan sampai fanatik. Kemudian yang ketiga, harus dipahami baik-baik. Para imam yang 4 tersebut, Imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah,
Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya tidak mengajak kepada pendapatnya. Semuanya mengajak kepada bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini nikmat dari Allah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya mereka itulah yang membuat madhab, mengajak orang-orang, ayo ke madhab saya. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i misalkan, ayo ke madhab saya. Murid-muridnya lah yang berkhidmat kepada ilmu beliau sehingga tumbuhlah madhab tersebut. Dan arti madhab apa Ustaz? Madhab artinya adalah pendapat. Apa bedanya dengan manhaj Ustaz? Manhaj artinya adalah metodologi, tata cara. Paham bedanya sekarang? Ya, tata cara. Kalau dikatakan manhaj salaf berarti tata cara beragama yang mencontoh para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Adapun mazhab artinya adalah pendapat. Tapi Ustaz, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah di mana mereka ini? Maka saya akan runut. Yang pertama para rasul, kemudian para nabi, kemudian yang ketiga para sahabat, yang keempat para tabi'in, yang kelima para tabi'ut tabi'in. Imam yang empat, Imam Abu Hanifah, masuk seorang tabi'i karena dikatakan beliau bertemu dengan sahabat Nabi. Imam Malik dikatakan sebagai tabi'ut tabi'in karena bertemu dengan para tabi'in. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, tabi'ul atba'. Jadi mereka ini adalah golongan para salafus saleh. Tetapi di atas imam-imam ini ada siapa? Para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talhan, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ulama-ulama para sahabat radhiyallahu anhu. Paham sekarang perbedaan tersebut? Semoga mudah dipahami. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sekarang. Di sini dikatakan bagi laki-laki hendaklah melaksanakan sholat wajib 5 waktu di masjid secara berjamaah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan ambil kata-kata di masjid. Ya, di masjid atau sebelumnya. Ustaz, pendapat yang mengatakan tadi pendapat ulama fardu kifayah, sunnah, mereka enggak punya dalil, Anda dalil. Kalau ingin lebih dalam, ada dalilnya. Salah satu dalilnya ini. Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaah tafdulu salatal fadzi bi 27 derajat." Salat berjamaah meninggi, lebih tinggi daripada salat sendirian 27 derajat. Ini menunjukkan bahwa salat sendirian boleh, salat berjamaah lebih afdal. Ini yang menunjukkan, ini yang dijadikan dalil oleh ulama-ulama yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah atau sunnah. Paham ini para ikhwan? Itu dalilnya, salah satu dalil terkuat mereka bahwasanya kalau sholat sendirian boleh, tapi sholat berjamaah lebih tinggi 27 derajat. Kata-kata lebih tinggi menunjukkan bahwa sholat sendirian juga boleh. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di manakah didirikan sholat berjamaah? Karena disebutkan di sini di masjid. Maka jawabannya sholat berjamaah didirikan di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Yang dikumandangkan azan di dalam. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Rasulullah SAW bersabda kepada dua orang, "Idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid jama'ah fasallaya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah." Yang artinya, jika kalian berdua sholat di rumah kalian, lalu kalian mendatangi masjid yang didirikan sholat berjamaah di dalamnya, ini menunjukkan bahwa tempat sholat berjamaah asalnya di mana? Di masjid. Jika dalam keadaan tidak terpaksa. Kalau dalam keadaan safar, maka tempatnya di mana saja. Yang penting dia bisa mengerjakan sholat berjamaah di atas tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Yang artinya, dijadikan untukku tanah sebagai tempat masjid dan suci, maka seseorang siapapun dia dari umatku yang mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat dimanapun itu. Ya, jadi kalau seandainya sedang safar, kemudian tidak mendapati masjid kanan kiri belakang depan jauh, maka pada saat itu dia bisa sholat berjamaah di mana dia singgah. Nah, baik, kita lanjutkan. Untuk memperoleh ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala salat berjamaah 20 derajat lebih afdal daripada salat munfarid. Munfarid artinya sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya 27 derajat lebih afdal daripada salat sendirian. Muttafaqun alaih. Berarti kita sekarang menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. 1. Sholat berjamaah lebih tinggi pahalanya 20 derajat dibandingkan sholat sendirian. 27 derajat. Dalilnya yang sudah saya sebutkan tadi. Di sana ada masalah. Ada riwayat yang menunjukkan 25 derajat. Bagaimana cara menggabungnya? Di sana ada masalah bagaimana cara menggabung riwayat yang 27 derajat dengan riwayat yang 25 derajat dan dua-duanya sahih. Jawabannya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa wal jam'u bainahuma, kata Imam Nawawi, catatnya. Imam Nawawi mengatakan menggabungkan antara dua riwayat ini 27 derajat dengan 25 derajat ada 3 cara. Yang pertama, annahu la munafata bainaha fa dzakara al-qalil la yanfi al-katsir wa mafhumul 'adad batil 'inda al-usuliyyin. Bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan 25 tidak menafikan yang banyak. Yang penting adalah banyak. Orang yang sholat berjamaah lebih banyak pahalanya daripada orang yang sholat sendirian. Jadi kata-kata 25 dan 27 bukan sebagai pembatasan menurut ulama usul fikih. Bukan sebagai pembatasan menurut ulama usul fikih. Tetapi menunjukkan kepada apa? Banyak. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pertama 25, baru setelah itu mengabarkan 27, menunjukkan bahwa di sana ada perubahan pahala. Ada perubahan apa? Pahala. Yang asalnya 25 kemudian menjadi 27 agar semakin apa? Semangat untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, para ikhwah, nah ini menarik, yaitu pahala 25 dan pahala 27 sesuai dengan orang yang sholat berjamaah. Jika khusyuk dapat 27, jika setengah khusyuk dapat 25, sesuai dengan keadaan orang yang sholat berjamaah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala yang pertama. Keutamaan pertama mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Pahala yang kedua,
Orang yang sholat berjamaah di masjid terjaga dari syaitan, terjaga dari gangguan syaitan. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Alaikum bil jamaah, fa inna syaitan ya'khudhu minal ghanamil qasiyah. Hendaknya kalian sholat berjamaah. Sesungguhnya syaitan menguasai orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat berjamaah jauh dari penguasaan syaitan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholat berjamaah semakin dicintai oleh Allah. Semakin banyak jumlah bilangan yang sholat berjamaah, semakin dicintai oleh Allah. Ya. Oh, kalau begitu Ustaz, kita cari masjid yang banyak jamaahnya. Ke Istiqlal sekalian. Misalkan. Maka jawabannya tentunya dilihat maslahahnya. Dari sini ke Istiqlal mungkin jauh, yang menyebabkan kita akhirnya terlambat sholat. Tetapi secara hadis, semakin banyak yang sholat, semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan semakin banyak maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapa yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam, maka terlepas dari sifat kemunafikan dan sifat dan penghuni neraka. Dan ini bisa kita challenge diri kita masing-masing. Tantangan bulan ini Muharram, misalkan nanti mulai Muharram, sebentar lagi Muharram, Dzulhijjah selesai, 1 Muharram sampai nanti Muharram Safar, 10 Safar saya akan sholat berjamaah di masjid tanpa libur atau tanpa absen sekali. Ya, coba. Terlepas dari sifat kemunafikan dan terlepas dari dicap sebagai penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi 40 yawman." Barang siapa yang sholat untuk Allah 40 hari fi jamaah, di dalam berjamaah, yudriku takbiratul ula, dia mendapati takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram, kutiba lahu bara'atan, dituliskan untuknya 2 keterlepasan, terlepas dari api neraka dan terlepas dari sifat kemunafikan. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah ini yang menjadi dalil bahwa kalau jamaah haji ataupun jamaah umroh itu minimal 40 kali sholat di Masjid Nabawi? Jamaah umroh biasanya, jamaah haji berapa hari biasanya di Madinah? 8 hari. 8 kali 40. Maka jawabannya bukan. Hadis yang mereka pakai hadis Anas bin Malik, bahwa barang siapa yang sholat 40 kali sholat di Masjid Nabawi, maka akan mendapatkan seperti ini. Dan ini hadis lemah. Yang benar adalah bukan 40 kali sholat, tetapi 40 hari. Dan hadis lemah tersebut diamalkan. Akhirnya 8 hari di kota Madinah bagi jamaah haji, baik reguler ataupun sebagian dari nafas. Akhirnya lama. Dan saya nasihatkan mungkin kepada Kementerian Haji agar tidak terlalu lama hajinya. Hajinya terlalu lama. Dan haji itu kan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari, 1 pekan. Kalau ditambah 3 hari di Mekah, 3 hari di Madinah,
Berarti tambah 15 hari lah cukup. Itu mengurangi kos untuk berangkat haji. Ya, sehingga tidak terlalu mahal. Mengurangi kos untuk berangkat haji. Baik, yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini khusus sholat subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah dijamin aman atau dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fi dhimmatillah maksudnya adalah di dalam jaminan Allah, jaminan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk di masjid menunggu matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat setelah tinggi matahari, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, Hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang ketujuh, barang siapa yang sholat subuh, sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah kayak tadi, seakan-akan dia sholat setengah malam. Dari mulai hitung dari maghrib sampai subuh bagi 2. Dia sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia sholat semalaman suntuk. Ini menunjukkan bagaimana besarnya pahala orang yang sholat berjamaah. Nah, dan banyak para ikhwan yang dirahmati Allah keutamaan sholat berjamaah yang mungkin kalau kita sebutkan tidak cukup. Di antaranya juga adalah orang yang berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya diganjar pahala 10 kebaikan, setiap langkahnya diganjar pahala menghapuskan dosa 10 dan seterusnya. Nah, terakhir tentang perempuan. Adapun wanita sholat di rumahnya lebih afdal daripada sholat di masjidnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum sholat berjamaah bagi perempuan? Tidak wajib dengan ijma' para ulama. Dan jangan remehkan perkara ijma'nya, karena siapa yang menyelisihi ijma' dia sesat, menyesatkan. Ya, jangan meremehkan masalah ijma'. Para ulama bersepakat bahwa sholat berjamaah bagi perempuan tidak wajib. Tetapi jika ingin sholat berjamaah diperbolehkan. Jika ingin sholat berjamaah diperbolehkan. Nah, terakhir para ikhwan yang dirahmati Allah, berapakah jumlah bilangan untuk dikatakan orang tersebut sudah sholat berjamaah? Jawabannya yang paling sedikit adalah adanya imam dan adanya satu makmum. Adanya imam dan adanya satu makmum. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada 2 orang, "Idza antuma kharajtuma fa'addina, thumma aqima, thumma li'ummakuma akbarukuma." Jika kalian berdua bersafar, maka dirikanlah sholat kalian berdua. Salah seorang dari kalian menjadi imam. Ini menunjukkan aqallu al-adad lil jamaah adalah 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Adakah uzur bagi yang tidak sholat berjamaah? Adakah uzur bagi yang tidak sholat berjamaah? Maka jawabannya iya, ada. Di antaranya adalah orang yang sakit keras atau tidak sanggup untuk pergi berjamaah. Yang kedua, orang yang sedang dihidangkan makanan dan dia dalam keadaan sangat lapar. Yang ketiga, orang yang sedang menahan 2 kotoran, kencing dan buang air besar.
Rasulullah SAW bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Disebut Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Tidak ada salat bagi yang sudah dihidangkan makanan dan tidak ada salat bagi yang sedang menahan dua kotoran. Kemudian juga yang tidak boleh berjamaah orang yang makan bawang basal, bawang merah, bawang putih, ya, atau daun bawang yang menyebabkan kalau dia pergi ke masjid orang-orang terasa bau mulutnya. Tapi ini jangan disengaja. Mentang dia ada makanan. Ya, dosa. Nah, ini yang bisa disampaikan pada ikhwan dirahmati Allah. Alhamdulillah selesai tentang sholat berjamaah. Baik. Ada yang bertanya? Kalau ya. Waalaikumsalam. Apakah ada keringanan kalau kita meninggalkan sholat jamaah karena kadang-kadang agak sulit itu pada saat kantor gitu. Setahun sekali dong? Sekali-sekali itu. Oh, setahun sekali. Saya dengar tadi setahun sekali. Apakah ada keringanan sholat kalau sekali-sekali kita meninggalkan ya? Karena memang kadang tidak bisa meninggalkan rapat atau apa itu Ustaz. Bagus pertanyaannya, logis. Maka jawabannya silakan. Satu lagi Ustaz. Apakah kewajiban sholat di masjid itu hanya untuk orang yang mendengar azan? Karena di suatu tempat kadang-kadang saya nggak mendengar azan gitu Ustaz. Apakah itu menjadi uzur buat orang yang tidak mendengar azan? Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama, apakah boleh sesekali seorang meninggalkan sholat berjamaah karena ada rapat, keperluan manusiawi dan seterusnya? Maka jawabannya adalah jika Bapak menguatkan pendapat wajib sebagaimana yang kita kuatkan di majelis ini, maka tidak boleh untuk ditinggalkan, kecuali yang saya sebutkan tadi uzur-uzurnya. Sakit yang sudah tidak sanggup dia berjalan, kemudian kebelet, buang air kecil, buang air besar, kemudian dihidangkan makanan dalam keadaan dia sangat lapar. Nah, yang seperti itu hendaknya dia bisa untuk meninggalkan. Adapun dalam keadaan rapat maka bisa dia minta izin, bisa dia kecuali Pak ya, kalau kita tinggalkan hancur 5 perkara ini: agama rusak, atau nyawa rusak, atau harta rusak, atau keturunan rusak, atau kehormatan rusak. 5 perkara yang sangat dalam dijaga dalam agama Islam. Maka boleh tinggalkan. Saya beri contoh ya. Sekarang demo misalnya ya, dan tidak menghasilkan apa-apa itu demo. Capek-capek aja itu ya. Dan bukan dari ajaran Islam dan pasti merusak. Demo misalnya, kemudian pemerintah rapat lagi. Gara-gara rapat itu, kalau seandainya tidak rapat, akan hancur fasilitas umum, akan ada nyawa yang terenggut nyawanya, maka tidak. Ukurannya sangat darurat tadi. Adapun rapat-rapat kantor kan tidak selalu darurat, yang tidak menghancurkan 5 perkara. Darurat itu berkaitan dengan 5 perkara tadi: menjaga agama, darah, harta, kemudian kehormatan dan keturunan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apabila ada orang di sebuah tempat yang tidak mendengar azan, kemudian tetapi dia tahu bahwa di masjid itu ada sholat berjamaah, maka wajib dia datang selama dia masih sanggup untuk mengejar masjid tersebut. Adapun kalau jauh masjidnya, tidak terdengar pun tapi jauh,
tidak wajib untuk menghadirinya. Paham ya? Wallahu a'lam. Dari karena biar ibu-ibu dengar pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak di waktu tidak tepat waktu, maksudnya tidak waktu di suatu kampung itu ada kegiatan bersakti, terus jam 3 waktu sholat asar itu waktu sholat, tapi kesepakatan warga itu menunda nanti sampai jam 4 kita sholat bersama. Bismillah, alhamdulillah. Bolehkah mengakhirkan sholat berjamaah secara jamaah? Maka jawabannya adalah tidak mengapa, asalkan jangan terlalu diakhirkan. Seperti orang munafik yang mau terbenam matahari baru mengerjakan sholat asar. Tapi kalau diakhirkan misalkan dalam waktu 20 menit, setengah jam, maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Saya beri contoh juga isya, terutama isya di masjid. Kita kan sering, kalau di sini kan tidak, dan waktu adzan sholat langsung kita lanjutkan setelah sholat. Ada sebagian yang cuma adzan kemudian dilanjutkan. Dan Ustaz antum ini kadang-kadang kalau sudah ceramah lupa datang gitu. Lebih waktunya gitu. Yang aturan cuma setengah jam jadi lama gitu. Kadang-kadang sampai 45 menit. Bolehkah seperti itu? Maka terkhusus isya lagi diperbolehkan jika disepakati. Karena Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat isya. Kemudian Umar mengatakan, as-salah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sholat. Orang sudah capek. Hanya Umar yang berani begitu. Kemudian kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati innaha lawaqtuha. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka waktu sholat isya yang paling afdal adalah sekarang, yaitu diakhirkan. Itu menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk diakhirkan asal tidak menjadikan di tengah masyarakat sebagai kericuhan, kegaduhan, dan disepakati oleh seluruh masyarakat, khusus untuk sholat isya. Dan kalau seperti sholat asar tadi, maka tidak mengapa asal tidak terlalu diakhirkan dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan untuk diakhirkan. Karena selalu diakhirkan atau terlalu banyak pengakhirannya, dua-duanya tercela dan memerlukan dalil, dan tidak ada dalil. Wallahu. Yang untuk akhwat, untuk perempuan yang lebih utama sholat di rumah, apakah keutamaan sholat berjamaah didapatkan juga? Bagaimana dari penjagaan terhadap gangguan syaitan? Maka jawabannya, hadis untuk perempuan, Rasulullah SAW bersabda, wa sholatu wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah-rumah perempuan lebih baik bagi para perempuan. Kata-kata lebih baik itu bagi perempuan lebih baik daripada seluruh hadis yang merupakan keutamaan sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, tidak bisa kita rinci satu-satu. Yang penting kata-kata Nabi, sholat perempuan di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjidnya, itu menunjukkan kebaikan dan kelebihbaikan daripada seluruh keutamaan bagi laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Adapun gangguan syaitan, maka gangguan syaitan bisa didapat atau terlepas dari gangguan syaitan bisa didapat dengan amalan-amalan lain. Di antaranya membaca ayat kursi, membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah, bisa dengan amalan-amalan lain. Wallahu a'lam. Apa makna dari ayat-ayat di Al-Quran beberapa kali menyebutkan perintah sholat berjamaah dan perintah zakat? Apakah zakat dapat menyempurnakan ibadah sholat? Jawabannya tidak. Tetapi maknanya adalah ketika sholat digandengkan dengan zakat, menunjukkan bahwasanya zakat qarinus salat.
teman gandengan sholat, dan menunjukkan bahwasanya tingginya kedudukan zakat dalam agama Islam, dan menunjukkan bahwasanya sholat dan zakat dua ibadah yang agung dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Untuk sholat berjamaah di masjid untuk anak kecil baik ikhwan ataupun akhwat sebaiknya di saf sebelah mana? Apakah di pinggir saf atau apakah dibolehkan di saf paling depan atau di tengah saf? Apakah ada ketentuan usia untuk anak kecil dapat mengikuti sholat berjamaah? Jawabannya, khusus untuk yang di belakang imam, maka Rasulullah SAW bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya orang yang di belakang aku dari kalian adalah orang yang sudah baligh dan berilmu. Sudah baligh dan kenapa? Karena nanti kalau ada apa-apa dia maju sebagai pengganti imam. Baik. Lalu di selain itu maka jawabannya boleh untuk anak-anak di saf pertama atau saf kedua diperbolehkan. Bahkan apabila ada anak yang sudah yang sudah baligh tapi masih kecil, kemudian dia sudah di saf pertama, tidak boleh seorang yang sudah tua menariknya ke belakang dan mengganti posisinya. Memang aturan yang diatur dalam syariat Nabi Muhammad SAW, urutan makmum itu adalah laki-laki dewasa, kemudian anak-anak laki-laki, kemudian baru perempuan dewasa, baru perempuan, anak-anak perempuan. Urutannya begitu. Tetapi jika anak-anak yang sudah mumayyiz di umur 7 tahun ke atas, atau bahkan yang sudah balik dan dia masih terlihat kecil tapi dia sudah menempati saf pertama, tidak boleh yang terlambat datang menariknya ke belakang. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, mohon nasihat Ustaz. Marina itu mertua saya memiliki hutang riba. Saya dan suami qadarullah harus menarik uang haji suami saya untuk melunasi hutang ibunya. Sebetulnya saya ada tabungan yang bisa membantu suami untuk membayarkan. Apakah saya lebih baik memakai uang saya pribadi? Karena sebenarnya saya kecewa dengan apa yang mertua saya lakukan. Karena uang untuk haji suami saya adalah pemberian orang tua saya yang menginginkan kami melaksanakan ibadah haji. Jazakumullahu khairan. Yang seperti ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan kasusnya berarti suami ingin berbakti kepada siapa? Ibunya. Tapi gara-gara bakti ibunya kemudian terlambat atau hajinya, duitnya dipakai untuk haji. Maka bagaimana solusinya? Mana yang dipilih? Jawabannya adalah untuk suami dulu ya. Suami dia melihat mana yang lebih ikhlas, mana yang lebih apa? Apakah dia melunasi haji ataukah dia membayar hutang ibunya? Kenapa kita ambil kata ini? Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Itu satu. Yang kedua, apabila ada kemungkinan melunasi hutang ibu bisa diakhirkan, maka melaksanakan ibadah haji wajib lebih utama dibandingkan melunasi hutang ibu. Karena tidak ada kewajiban seorang anak untuk melunasi hutang ibu. Saya berbicara kewajiban, bukan berbicara bakti ya. Tidak ada kewajiban seorang anak untuk melunasi hutang ibu. Yang wajib melunasinya siapa? Ya ibunya. Nah ini pada apa?
Kalau seandainya hajinya haji wajib, uangnya itu saja, kemudian ibu bisa nanti dibayarkan, maka pada saat itu dia lebih utama untuk memilih beribadah, menunaikan ibadah haji dengan uang tersebut. Wallahu a'lam. Apalagi tadi ada ada solusi sang istri punya uang. Akan tetapi berarti kalau sang istri yang membayarkan, nanti sang istri berhutang kepada suaminya berhutang kepada istrinya, dan itu kadang-kadang susah dibayar. Cukup kiranya ya. Ini yang bisa disampaikan. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.